Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarana an nusliha ma'isyatana linairullah wa sa'adah wa nakuma bil wajibati fi ibadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahu lazim, sadaqa rasulul amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah salat subuh Masjid Nur Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita pacak ketemu lagi dalam acara rutin kita subuh pagi, di mana pada subuh yang pertama di tahun 2024. Tahun 2023 sudah lewat habis. Sekarang kita telah berada di tahun 2024. Sebagaimana yang pernah saya katakan tempo hari, Pak Haji tadi sudah ngomong juga bahwa perjalanan hidup kita ini hanya menunggu. Nunggu apa? Nunggu giliran, kapan kita akan mendapat giliran tersebut. Maka saya katakan tempo hari kan bahwa kehidupan kita di dunia ini yang penuh gemerlapnya ini, penuh indahnya ini pasti akan kita tinggalkan, pasti akan kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan pagi hari ini seperti yang saya katakan pada judul pagi-pagi yang saya kirimkan Pak Haji itu masalah musafir ya. Bahwa kehidupan kita di dunia ini ibarat sebagai seorang musafir. Bagaimana ceritanya? Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini merupakan anak daripada khalifah kita, Umar bin Khattab. Nah, pada waktu itu Rasulullah SAW dikisahkan memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar ini. Mak Haji kita tuh sambil megang bahu di sini mengatakan, "Ya Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin." Itu pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Umar tadi. Apa maksudnya? Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Kalau kita katakan pengembara itu sama dengan musafir tadi. Nah, nasihat ini sebenarnya cuma singkat, Bapak Ibu. Namun hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar ini, dan tentunya bukan untuk Abdullah bin Umar baik, juga kepada kita selaku umat beliau, selaku umat akhir zaman. Apa yang pertama tadi? Kata Rasulullah, hendaknya kita hidup ini seperti orang asing. Seperti orang asing berarti kita menetap di negeri asing. Maksudnya apa? Sebagaimana kita galak menetap di negeri asing, kita berada di negeri orang, kita berada di sana, kita berada di sana, di ujung sana, di ujung sana, di negara manapun, di negeri manapun, akan tetapi kolbunnya, hatinya tetap teringat dengan negeri asalnya, teringat akan kampung halamannya sendiri. Dengan apa? Dengan hatinya itu dia tergantung dengan tanah airnya. Walaupun dia di negeri itu mencari rezeki, mencari penghasilan, mendapatkan penghasilan, namun tujuan persiapan dia untuk negeri asing itu akan dia bawa untuk bekal ke negeri asalnya tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, hendaknya kita ini hidup sebagai musafir, tidak
menetap sama sekali. Yang namanya seorang musafir, Bapak Ibu, dia tidak akan tinggal selama-lamanya di tempat tersebut. Pasti dia akan kembali, akan balik. Bahasa kami akan balik, akan kembali. Nah, selayaknya sebagai seorang pengembara atau seorang musafir ini, dia dakati memiliki rumah sendiri. Dia ada tempat di tempat tinggal dia sendiri. Dia dakati tempat tinggal khusus di dalam secara pribadi itu. Apa maksudnya? Ya, kalaupun dia punya rumah yang di tempat sendiri, dia berpikir, dia berpendapat bahwa apa yang di tempatnya sekarang ini bukan miliknya abadi, bukan miliknya seutuhnya. Pasti akan kembali kepada sang pemberi kepemilikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ada dua hal tadi ya. Pertama, kita diberikan nasihat untuk seperti orang asing tidak menetap di negeri asing, tetap kita akan ingat kepada kampung halaman kita. Yang kedua, kita sebagai seorang musafir ini tidak memiliki apa-apa. Semua yang kita miliki hanya sementara. Nah, sekarang kalau kita berpikir kehidupan kita di dunia sekarang ini, tentu termasuk kita semua yang ada di majelis berbahagia ini, kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini akan kedatangan hari akhirat yang terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam itu. Kita berpikir bahwa dunia yang kita tempat ini bukan tempat untuk tinggal abadi. Makanya ada satu kata yang harus kita pahami, bahwa dunia ini tempat kita untuk meninggal. Bahwa dunia ini tempat kita untuk meninggal, bukan tempat tinggal abadi. Timbul pertanyaan, kapan kita akan menempati tempat tinggal yang abadi itu? Allah telah janjikan dalam Al-Quran banyak, dikatakan surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Nah, bagaimana kita akan mencapai proses itu? Tentu akan mengalami tahapan proses yang sangat panjang. Mulai dari sini, alam janin kita, dari alam rahim ibu kita, dari kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa, tua, menikah, mati lagi misalnya, seperti itu. Nah, dari hal perjalanan hidup kita inilah, dari kita alam kandungan, setelah kita lahir ke dunia ini, kemudian kita akan mati, kita akan meninggal, kita akan berada di dalam kubur. Selanjutnya kita akan mengalami yang namanya alam akhirat nanti, yang tentunya didahului dengan hisab itu. Nah, batas finishnya wallahu a'lam bishawab. Maka dikatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itulah yang akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mana cara mendapatkannya? Ini salah satu bentuk kita ada kegiatan keagamaan seperti ini. Apa namanya? Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Apa itu taman-taman surga? Yang diisi dengan seperti ini. Majelis-majelis taklim, pengajian, apa kalau anak-anak TKTPA, apalagi kalau bapak-bapak majelis taklim, apalagi kalau ibu-ibu ibu-ibu itu pengajian ibu-ibu namanya enggak? Iya. Mungkin termasuklah yang galak hadroh segala macam itu kan sudah ucapan-ucapannya itu yang menunjukkan salawat-salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Itulah yang dikatakan dengan Raudhatul Jannah itu, bahwa taman surga itu Allah telah janjikan kepada kita. Siapapun yang memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala, kan khotib setiap hari, bukan setiap hari, setiap Jumat mengatakan ya allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati membaca jangan mati dalam keadaan selain dalam keadaan Islam. Itu kita harapkan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dari dua hal yang disampaikan Rasulullah kepada Abdullah bin Umar ini tadi, saya kira tentu tetap dilakukan juga oleh kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan pesan Rasulullah tadi, selayaknya kita tetap harus waspada bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan untuk selamanya, bukan untuk kita hidup sepanjangan,
tetapi kita akan ada batas akhir hidup kita masing-masing. Intinya apa? Jangan kita terlena dengan kehidupan kita di dunia. Sebaiknya apa? Ada dua hal itu tetap. Kita harus tetap semangat bekerja sebagai bekal penghidupan kita. Dan yang kedua, semangat beribadah, baik amal soleh kita maupun amal ibadah kita sebagai bekal kita untuk kita bawa ke negeri akhirat nanti. Nah, itulah yang harus kita pahami. Agar kita tidak terlena dengan dua hal ini, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran dengan tanda sedang memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau hal ini bisa kita jalankan, minimal dua hal ini harus sama-sama kita pahami. Apa yang pertama? Telah saya bacakan tadi firman Allah dalam Quran Al-Munafiqun ayat 9 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Tandas itu Pak, Al-Quran telah memberikan gambaran kepada kita. Wahai orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, apabila ada yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah termasuk orang yang rugi. Nah, kategori yang rugi itu bagaimana? Ini Allah telah ingatkan kepada kita selaku kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, agar jangan sampai kita terjerumus kepada harta benda kita dan anak-anak kita dari kewajiban kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu seperti zaman sekarang ini haram alum, ngapok. Bukan saya menidakkan, tapi memang bukti kenyataan di depan mata kita sudah banyak orang yang sudah lalai dengan perintah-perintah Allah tersebut. Apa kata azan? Hayyalas shalah. Apa artinya? Nah, mari kita kerjakan sholat. Puji kawan di motor. Ayo kita ke masjid dulu. Ngapa nak masjid kaki, oi? Kita harus gawe. Kau giliran memenuhi panggilan Tuhan kau cepat. Apa giliran panggilan Allah kadang-kadang menyimbat. Nah, yang kau lebih pentingkan. Nah, ini kadang-kadang Pak, itu halnya sepele, tapi tadi tuh ghafilun tadi, kita banyak yang lalai gara-gara lebih senang dengan urusan duniawi kita. Seharusnya, mohon maaf, tak kacak juga kita menyalahkan siapapun, tapi kembali ke kolbun masing-masing itu. Kalimat hayyalas shalah itu kan mengajak kita berhenti dulu dengan seluruh kegiatan yang lain itu. Yang lain akan bisa dilanjutkan. Tapi kalau sudah ada panggilan, kalau saya tanya, sholat kita ini berapa jam sih? Nah, taruhlah 10 menit lah. 10 kali 5, 50 menit. Belum 1 jam. Lingkaran kehidupan kita ini dari siang malam pagi sore itu 24 jam. 24 jam kurang 50 menit, berapa sisanya? Banyak tuh berapa? 23 jam 10 menit. Oh, 23 jam 10 menit itu yang hura-huranya itu, yang bebasnya itu. Kok ketika 10 menit, 50 menit yang Allah berikan kepada kita itu, kita terlena. Ujung-ujungnya saat mati masuk surga. Bahasa Palembang, angkel mak kau. Itu bahasa kita Pak. Jadi kita diingatkan masalah ghafil tadi, jangan sampai kita lalai. Nah, yang menjadi masalah lagi kadang-kadang kita ini gagal terpikir urusan mencari harta ini, melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Pak, aku kalau kemana-mana tuh di masjid, di mana kantor-kantor dinas, pasti ada tempat sholatnya. Ngapa gitu? Udah jauh tempat lain. Di masjid tempat kita kerja itu ada tempat sholat, tapi masih segala. Inilah ternyata kembali ke sini tuh lah rupanya. Iya. Nawa itu sudah tak terniat lagi dalam hatinya, sehingga sedekat apapun musola, sedekat apapun masjid, kalau bahasa kita hayalah sholat, toel, tidak masuk, tidak. Kalau masuk sini keluar masih mendingan. Toelnya keluar mantol. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa?
kalau seandainya kita mencari harta tidak dilarang oleh agama kita, malahan dianjurkan, apalagi selaku kepala rumah tangga. Tapi yang menjadi permasalahan, jangan sampai kita mencari harta itu, mendapatkan harta itu, melalaikan tugas kita, kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, oleh karena itu kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Inna fi kulli ummatin fitnah, al fitnatu ummati al mal. Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, godaannya, dan fitnah terhadap umatku adalah berupa mal, berupa harta itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kalau saya kita berpikir Bapak Ibu, yang namanya godaan berupa fitnah harta ini sebenarnya baca kita lihat dari berbagai sisi. Mak mana cara kita mendapatkannya, dan yang kedua, mak mana cara kita menggunakannya, mengeluarkannya. Kadang-kadang mohon maaf kita nih dalam mencari harta ini tidak ingat lagi dengan halal dan haramnya. Apa? Halal, haram, antam. Ada lagi nama itu, hakmu, hakku, yang lebih parah lagi kita tiga ini. Halimah itu, Halimah yang asli datang. 3 hal inilah yang harus kita pahami, bahwa dalam mencari harta kita tidak dipaksa untuk mencari harta. Silakan mencari harta, tapi ingat akan kewajiban tadi. Nah, oleh karena itu yang penting kita harus tahu bahwa setiap harta yang kita dapatkan itu kalau bisa kita tahu nilai barokah yang ada di dalam harta yang kita miliki itu. Bagaimana caranya? Makanya diingatkan bahwa kita hidup ini kalau seandainya mencari harta secara berlebihan, biasanya mohon maaf, yang kalau mendapatkan harta berlebihan itu dia mana pun dia dapat harta tetap kurang tulah, tetap merasa tidak cukup. Nah, tidak pasti akan kembali pada diri kita masing-masing. Bagaimana? Ya juga alang-sari yang mencari harta ini, Allah telah gariskan kepada kita bahwa yang namanya rezeki itu tidak seluruhnya harus sama. Kalau wong kayo, kalau kita tetap diberikan oleh Allah SWT rezeki, namun rezeki itu tetap harus kita cari, kita kejar. Memang kita mantap di rumah dan mungkin akan dapat, tetap harus dicari, tetap dikejar, walaupun nilai kadarnya yang Allah berikan kepada kita tidak sama, sesuai dengan kemampuan kita untuk menerima rezeki tersebut. Nah, kemudian yang kedua, satu hal lagi yang melalaikan kita kepada Allah SWT ini kadang-kadang persoalan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita menyayangi, kita mencintai anak kita, memang dianjurkan oleh agama kita. Tapi yang jadi permasalahan, kalau kita mencintai anak kita, kita menyayangi anak kita terlalu berlebihan, mengakibatkan kita lalai kepada Allah SWT. Nah, itulah yang sangat ditakutkan. Kenapa? Ada hal yang menyebabkan kita lalai terhadap anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita ini kurang kita bekali dengan ilmu. Nah, ilmu agama itulah, terutama agama kita, agama Islam. Makanya kita bersyukur sekarang ini orang tua yang sudah paham pemikirannya banyak memasukkan anaknya di sekolah-sekolah yang bersifat Islam terpadu itu. Kita tidak menyalahkan sekolah umum, maksud saya itu ada terpikir seperti itu. Kenapa? Ada keinginan orang tua. Aku juga kalau ngomong, kalau seandainya aku mati kaget, mana anak dapat doa aku, untuk apa? Barang yang dimiliki, untuk apa? Pendidikan tinggi, tapi anak dapat doakan gitu. Mohon maaf Pak, kadang-kadang kita nih kalau galak yasinan itu kita diundang. Yang namanya diundang itu berarti kita tuh tamu. Yang berhak itu siapa? Ahlil baitnya. Kalau kita berpikir seperti sarung, kita datang tuh sarung kita nih tebok, edak kita tampal. Yang punya sarung itu yang tuan rumah itu harusnya. Kita kadang-kadang mohon maaf, kalau ngimami sholat jenazah itu, ayo Pak, siapa yang keluarganya nih? Masa dia celana pendek, itu merokok, itu duduk di luar. Silakan Pak, beuduk yang keluarga besar, yang keluarga dekat ini untuk kita sholat jenazah aja kita kan. Dekat yang bergerak. Ya kita tuh bukan di masalah apanya Pak, maksud saya itu yang lebih berhak terhadap itu tuh kan di ahli baitnya itu. Nah kita kadang-kadang salah berpikir, biarlah orang datang kalau
kita di luar be. Kalau macam itu pikiran. Nah, jangan kita selalu seperti itu. Kalau seandainya kita tengahkan dalam keluarga kita, kalau seandainya ada hal yang berhubungan keluarga kita, kalau bisa kita yang menjadi motor penggeraknya, jadi utama. Walaupun tidak pacak, baru kita minta tolong pada orang lain. Kita tuh berada di situ, misalnya itu bukan kita yang bertanggung jawab, tapi kita yang berada kemana-mana di luar itu. Nah, kita diingatkan dari itu. Makanya jangan sampai kita mencintai anak-anak kita ini menjadi parah bagi kita, sebab kita dapat baca pungkit lagi. Sekarang ini sudah terbukti nyata banyak kejadian-kejadian seperti itu di akhir zaman seperti sekarang ini. Banyak anak-anak yang sudah di media sosial, di berita, di televisi, kita sudah menyaksikan Pak, banyak sudah anak-anak pertama tega mengusir orang tuanya, ngapo gara-gara berebut harta warisan. Ada tak? Banyak tak? Walaupun tidak banyak, ada taruh. Iya, nah itu yang jadi permasalahan. Kemudian apa lagi? Ada anak yang tega memenjarakan orang tuanya gara-gara berebut harta waris tadi. Kemudian ada anak yang tega ngusir wong tuanya. Ngapo wong tuanya diusir? Anak ini minta beli ke motor, minta beli ke, pokoknya yang kira-kira orang tua tidak mampu. Akibat orang tua tidak mampu, anak ini alang keteganya sampai mengusir orang tuanya. Yang lebih takut lagi, yang menyedihkan lagi, ada anak yang tega. Nah, itu yang kita takutkan Pak. Ngapo? Karena tidak menuruti kehendak anaknya. Nah, 3 hal ini ya Allah mempacak jangan terjadi dengan keluarga kita. Yang kita takutkan. Jangan sampai kita dipenjarakan oleh anak, jangan sampai kita diusir oleh anak, dan jangan sampai kita oleh anak tadi. Kita titik-titik oleh anak tadi. Kalau sudah hal terjadi demikian, masya Allah. Nah, kita ingatkan oleh Allah SWT. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Allah telah nyatakan kepada kita Bapak Ibu bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lebih baik dan soleh, lebih besar pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk jadi pengharapan kita. Jadi arti kata mencari harta tidak dilarang. Mencintai, menyayangi anak-anak memang kewajiban kita. Tapi 2 hal ini jangan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala tadi. Itu Pak ya. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak terlena dalam kehidupan kita di dunia ini, kita diperintahkan untuk memanfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk jalan kebaikan. Masih tetap Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Tadi 9, ayat 10-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadakum minas solihin. Dan belanjakanlah sebagian harta yang diberikan Allah kepada kamu itu untuk kamu belanjakan sebelum datang kematian di antara kamu. Dan ada yang berkata, ya Allah, ngapo engkau tidak menjaga kematian aku sebelum sampai waktu yang telah dekat, yang menyebabkan aku baca sedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Itulah doa kita kadang-kadang Pak. Pada waktu tegempit, pada waktu sempit baru kita, ya Allah, ngapalah kau dah mati nanggu kematian aku, supaya aku baca bersedekah, supaya aku baca menyimpan harta yang aku miliki. Nah, ini yang harus gambar kita. Nah, dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 ini menggambarkan kepada kita dihimbau untuk apa? Untuk kita mengalokasikan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita itu untuk kita sisihkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, kakek, ini sudah bulan apa nih? Rabiul Akhir ini sudah. Rabiul Akhir ujung ini sudah. Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, berarti nanti kita sudah sekitar 11 Rajab hari ini. Belum kakek. Iya, kakek.
Pokoknya maksud saya itu nanti kita akan sampai kepada bulan Ramadan itu. Yang kita rindu-rindukan itu pasti datang. Apa maksud saya di sini? Kan ada itu yang kita katakan dengan zakat fitrah. Ada yang namanya zakat mal. Kalaupun nanti kita ada sesuatu kesalahan, kita akan bayar kafarat itu. Kemudian apa lagi? Yang pokok untuk kebutuhan anak-anak kita, keluarga kita, anak bini kita. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang galak pelit dengan bini. Menjadi bini 200.000 seminggu. Nah ini pokok tahu 200.000 cukup seminggu. Oh di bininya gila apa ini? Harga iwa bagi berapa sekilo? Beras bagi 5 kilo lana 71. Nah, kadang-kadang kita pikir, maksud saya itu bukannya apa? Dalam hal-hal demikian, kita wajib memberikan nafkah kepada yang saya sebutkan tadi. Zakat fitrah harus kita keluarkan, zakat mal kita, zakat kafar kita, biaya anak kita, biaya rumah tangga kita. Itu kewajiban kita selaku orang tua, selaku kepala keluarga. Untuk apa? Itulah sebagai kemaslahatan kita selaku kepala keluarga itu. Nah, oleh karena itu kita diingatkan, kita ini galak-galak berpikir bahwa kita ini penting menyisihkan harta kita. Ngapa? Sebelum ajal datang menjemput kita. Kadang-kadang kita kalau berpikir, kalau macam ini kita kagetlah dulu. Nah itulah kalau pikir macam itulah yang jadi permasalahan kita. Sabar, kaget guys. Kita kan masih ada waktu panjang. Iya, mantau. Kita kadang-kadang tidak sadar. Ngapo? Kita ini kadang-kadang pikir, seluruh hati yang kita kumpulkan. Kemudian rumah yang kita bangun, mobil banyak di rumah, bukan nyinggung. Motor, ada. Kadang-kadang itu. Tapi ketika ini mulai dicabut, ditarik perpisahan ruh dengan jasad, ternyata rumah besar yang kita miliki, mobil banyak yang kita miliki, motor apapun mereknya, bahkan anak istri sekalipun tidak akan bersama kita ketika roh meninggalkan jasad kita. Maksud saya itu kita mati itu. Artinya apa? Semua yang kita miliki akan tinggal. Saya katakan musafir tadi akan tinggal, tidak ada yang kita bawa. Kita kalau pikir ujungnya tadi Allah mampacak minta aku umur panjang ya Allah supaya aku pacak bersedekah, pacak berinfak. Lana di ujung nyawa lampun-putan baru nak ingat macam itu. Nah, itulah Pak Haji banyak jawab dewe. Selama ini kemana? Giliran anak macam ini baru ingat Allah. Bahasa kita itu apa? Kasep. Bukannya kaset. Lah kasep. Nah, oleh karena itu diingat oleh Allah bahwa wala yu'akhirallahu nafsan iza ja'aluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi apa maksudnya ini? Selagi kita memiliki kesempatan untuk berinfak, bersedekah, beramal soleh, inilah kesempatan kita untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kenapa? Kita ini kan sudah saya katakan tadi, yang kita berangkat sebagai musafir tadi kan itulah yang kita ambil lagi kita tinggalkan, yang kita tinggalkan itulah yang akan kita bawa. Mempacak yang kita tinggalkan itu dikit baik, yang kita bawa itu banyak seharusnya. Kita ini terbalik, yang kita tinggalkan banyak, yang kita bawa sedikit. Amal ibadah kita lah dikit, amal soleh kita lah dikit, apalagi hablum minallah hablum minan nas kita berantakan. Mak manu. Nah, kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa menjawab. Yang ingat harus kita pahami bahwa kita ini hidup sebagai seorang musafir yang tentu kita akan sampai kepada batas akhir perjalanan hidup kita masing-masing. Siapapun kita, dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun juga, kayakah kita, miskinkah kita, sehatkah kita, sakitkah kita, pasti kita akan sampai kepada batas akhir hayat hidup kita masing-masing. Dunia yang penuh gemerlapnya pasti akan kita tinggalkan. Yang menjadi permasalahan kita sekarang ini, mari kita ingatkan diri kita masing-masing
untuk kita tetap menjaga harta kita, anak-anak kita, amal ibadah kita, amal soleh kita, untuk kita jadikan sebagai bekal kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya? Aku dapat jawab. Terkembali pada diri kita masing-masing. Aku tidak perlu pacaknya ngomong itu, cuma jadilah sebagai balighu ani walau ayat dikit-dikit, sebagai pengingatan kepada kita semua. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah hampir jam 6 kurang seperempat. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ujung daripada yang saya sampaikan, kita katakan sebagai seorang musafir tadi, sebagai seorang pengembara tadi, kita tidak tinggal tetap abadi di negeri ini, di dunia ini. Dunia ini tempat kita untuk meninggal, bukan tempat kita tinggal abadi. Mari kita jaga anak-anak kita bersihkan harta kita dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk kita berikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan mohon izin, kalau dia mau ditanyakan hubungan dengan hal ini Pak, sebenarnya ada sampai ini banyak sebenarnya, cuma karena waktu kita singkat. Allah tidak melihat wajah dan hartamu, tapi Allah lihat hati dan perbuatanmu. Itu kan maksudnya, itu kan Allah kalau begitu meninggal, tadi tanya ya harta kamu, ya dah, yang dibilang hati dalam ikatan hati kita yang terkait dengan Allah selalu, terkait dengan di masjid, sholat berjamaah kan. Perbuatan adalah infak pada kamu, Allah lihat itu maksudnya kan, itu kan. Iya. Allah tidak lihat harta dengan wajahmu. Makanya kata tadi itu bahwa seseorang yang dikatakan baik itu bukan dia, oh ya aku ini dermawan, oh ya aku ini enggak, itu kan sebatas ucapan, tapi seluruh itu harus kembali ke sini. Maka dikatakan qalbun salim itu orang yang hatinya baik, insya Allah dia berkata yang baik. Orang yang hatinya baik, insya Allah dia mendengar yang baik-baik. Orang yang hatinya baik, insya Allah dia memandang yang baik-baik. Itu Ji. Tadi sekolah gerak. Tadi kan imam ini kan di bawah apa namanya? Mimbar. Kalau ini kita masalah ajar, kita dah tahu baik ajar luhur. Iya. Kalau sedang lagi rukuk sujud kita meninggal. Apa? Kalau kita nak mengganti makmum di belakang, karena sempit ya? Ini mana caranya Ustaz? Iya ya. Memang seharusnya dia ada terbuka kan? Kalau di masjid lain itu ruang pengimaman ini agak luas memang. Nah, ini baru-baru yang pimpinan masjid yang berada di Kalimantan itu kan, ketika dia sujud lamonian agak lapang. Ketika di cara Abu Nawas dikit ya, pas buka langsung terbalik itu, langsung maju ke depan kan mengimami. Nah, ini perlu ini pacar digeser dikit misalnya. Apa dorong dikit itu? Geser situ dikit. Dia tuh sujud, dia meninggal, geser sedikit satu ke baju. Nyula ke namanya. Geser sedikit dari lalu dulu dikit. Macam itu bukan geser ke nyula ke itu. Kalau yang geser itu ngangkat. Yalah, masuk ke ini. Apa ini pacar geser dikit? Aku nak nanya, kira-kira ada yang bakal macam itu dari sini. Kita dah tahu. Masalah kematian dah tahu kan. Ya. Kita dah tahu kan masalah tetap umur kan. Tidak, sebaiknya memang macam itu Pak. Kalau pacak ini digeser apa-apa. Geser dikit apa-apa ke situ. Jadi kan pacak. Iya, masih pacak ada selalu. Iya. Silakan, bagus dan apa. Ada banyak kejadian Ustaz ya. Iya. Imam begitu sujud meninggal. Iya. Enggak apa-apa geser ini. Iya, nah itu aku dapat yang mempermasalahkan urusan kamu mau masjid, kompak-kompaklah kamu. Jangan kamu ge ubala gara-gara geser ini. Kacau udah teguran gara-gara ini kan. Jadi tidak apa-apa kalau digeser supaya ada tempat khusus kalau sana ada yang mengganti. Ada baiknya, ada bagusnya juga sebenarnya Pak. Situ Pak ya? Pak Haji Nawawi, terima kasih. Pak Pendi, Pak temu di tempat kawan tinggal kemarin beliau. Iya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, lebih kurang mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.